generasi-generasi yang luar biasa di masa depan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hidup kami adalah hidup yang berpengaruh bagi dunia ini. Kami akan mempengaruhi semuanya itu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh jadi pengaruh yang baik di dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara ya. Kebiasaan nih Bapak Ibu Saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, satu kesempatan yang luar biasa yang boleh Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan saya. Saya boleh berdiri di depan saudara-saudara. Dulu saya ada di sama seperti saudara di belakang duduk sama-sama seperti saudara. Tapi satu kepercayaan, satu hal yang luar biasa, ingin kehidupan saya jadi pengaruh bagi setiap pemuda-pemuda yang ada. Saya mengucap syukur hal itu. Kesempatan yang singkat ini, renungan yang singkat ini, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang kita tahu, ya, kita sudah melihat di sini ada tulisan IMPACT. Kira-kira ini apa? Yang bilang ini impact coba angkat tangan. Yang bilang ini impact coba angkat tangan. Ini styrofoam ya, bukan impact. Tulisannya impact. Kalian tahu nggak apa sih arti impact yang sebenarnya? Impact ini adalah satu bahasa Inggris bahwa artinya adalah suatu dampak, teman-teman. Artinya adalah suatu pengaruh. Nah, seperti apa pengaruh yang dimaksud dalam tema pada malam hari ini? Mari sama-sama kita buka di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Mari sama-sama kita buka dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12. Ini sudah ayat yang sudah biasa kita dengar mungkin ya. Ya, kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan itu mungkin bisa bangkit berdiri kita semua di sini. Kita bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan ini secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Silakan duduk saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya udah biasa ya kan? Udah biasa, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Mungkin udah biasa kita baca. Tapi tahu nggak saudara? Ayat ini mengandung makna yang luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini adalah satu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius pada saat itu. Saya jelaskan sedikit. Timotius ini adalah seorang pemuda, teman-teman. Seorang hamba Tuhan muda. Sebab itu Paulus katakan begini. Dia katakan, jangan karena engkau muda kemudian engkau diremehkan oleh orang lain. Ini bahasa saya ya. Dia katakan jangan karena engkau muda terus engkau diremehkan. Dia katakan jangan. Lalu Timotius berpikir, apa maksudnya? Bagaimana caranya kita seorang muda ini tidak diremehkan? Padahal kenyataannya seringkali terjadi bahwa anak-anak muda yang pada saat-saat ini seringkali mungkin diremehkan oleh orang-orang dunia. Apalagi kita anak-anak muda yang percaya ini seringkali diremehkan oleh orang dunia. Ah, kamu bisa apa sih? Kamu masih kecil. Kamu masih muda, kamu bisa apa sih? Sering gak saudara dengar perkataan itu? Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu yang Paulus katakan, bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Lalu Timotius berpikir, maksud Tuhan ini, maksud Rasul Paulus ini apa sih sebenarnya? Terus bagaimana? Saudara coba baca lagi, di sana dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam apa? Kesucianmu. Itu yang Rasul Paulus katakan kepada
Timotius. Lalu apa yang Timotius lakukan? Dia lakukan sama seperti apa yang dinasihatkan Rasul Paulus. Saudara, satu hal yang luar biasa terjadi. Dia melayani di tempat-tempat yang pada saat itu dia layani jemaat-jemaatnya. Ada perubahan yang besar di mana jemaat-jemaat itu diberkati, saudara. Artinya dia seorang pemuda tidak lagi diremehkan. Karena apa? Karena dia jadi pengaruh. Pertanyaannya, kenapa banyak anak-anak muda itu diremehkan oleh orang lain? Karena dia nggak jadi pengaruh. Sekarang bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sudah jadi pengaruh? Apakah kita sudah jadi impact? Ini yang jadi satu pertanyaan yang besar, saudara. Coba baca sama-sama. Di sini apa dikatakan? Hidupmu adalah impact. Artinya hidup saudara dan hidup saya, hidup kita semua di sini sebenarnya itu pengaruh. Dari kecil ketika kita lahir, kita sudah dinobatkan sebagai seorang berpengaruh, saudara. Coba saudara ingat kembali ketika saudara dilahirkan waktu kecil. Saya yakin dan percaya ketika saudara lahir, orang tua saudara senang, benar gak? Pernah kan lihat orang tua mungkin di mana melahirkan, pasti senang orang tuanya. Karena apa? Itu sudah membuktikan bahwa kita sebenarnya dari lahir sudah jadi pengaruh, teman-teman. Dari kecil kita sudah jadi pengaruh. Kemudian apa lagi? Di sekolah. Mungkin ketika kita besar, mungkin ketika kita beranjak besar, beranjak dewasa, pernah nggak saudara mendengar satu hal perkataan dari adik kita atau dari abang kita, dia katakan gini, mak, kakak aja kayak gini, masa aku kayak gini? Abang aja kayak gini, masa aku kayak gini? Pernah nggak saudara berkata seperti itu atau mendengar seperti itu? Pasti pernah. Artinya itu membuktikan hidupmu itu pengaruh, teman-teman. Coba katakan samping kirinya, bilang, bro, hidupmu pengaruh, teman. Hidupmu pengaruh. Hidupmu berpengaruh, teman. Sebab itu sadari bahwa kehidupan kita ini adalah satu pengaruh, teman-teman. Di sekolah kita jadi pengaruh. Selanjutnya, apa di situ dibaca? Sosial media. Di sosial media kita bisa jadi pengaruh loh. Update status, aduh lagi galau nih, kenapa gitu kan? Iya, sakit gigi, ya sakit gigi aja galau ya. Nah saudara, Tuhan, ketika saudara upload itu contohnya, terus ada yang komen, iya nih sama aku juga gini, jadi pengaruh. Ketika engkau upload segala sesuatu yang menceritakan, mencurhatkan, diriku seperti ini apa segala macam, ada yang baca terus tersentuh, jadi pengaruh. Coba saya mau tanya, siapa di sini yang main TikTok? Ya, nggak apa-apa. Jujur aja nggak apa-apa. Ingat ya teman-teman, saya nggak larang saudara main TikTok. Saya nggak larang saudara main game. Saya nggak larang itu. Tapi yang kalian harus tahu, apa fungsinya? Ketika kalian pakai TikTok itu untuk mungkin kalian menunjukkan, membuat orang lain senang, membuat orang lain tertawa, oke, it's fine. Kalau kalian membuat sesuatu hal yang memberkati orang lain, boleh, silakan. Ketika kalian pakai TikTok itu untuk menunjukkan bakat kalian, silakan, boleh. Yang salah apa? Menggunakannya. Seringkali banyak orang salah menggunakannya. Sehingga apa yang terjadi? Tengok banyak, seperti apa yang banyak tenar sekarang. Hal-hal yang justru negatif yang banyak tenar. Sekarang saya mau katakan, hidupmu itu jadi pengaruh besar, teman. Dimanapun engkau berada, dari engkau kecil, kemudian engkau semakin besar, sekolah, bahkan di sosial media pun itu pengaruh, teman. Sebab itu saya mau katakan, waspadai itu. Sekarang tinggal bagaimana, tergantung dari hidup kita. Kita mau jadi pengaruh yang baik atau mau jadi pengaruh yang buruk. Itu diri kita sendiri yang memilih, teman-teman. Oleh sebab itu, satu pertanyaan besarnya adalah,
Bagaimana agar kita bisa jadi pengaruh yang baik dan luar biasa? Poin yang pertama adalah harus jadi apa? Jadi terang. Saya mau katakan begini, bagaimana caranya engkau jadi pengaruh ketika hidupmu masih berantakan? Bagaimana engkau bisa jadi pengaruh kalau hidupmu aur-auran? Kalau hidup dalam kegelapan, bagaimana bisa jadi pengaruh? Gak bisa, teman-teman. Kita harus jadi terang dulu. Matius bilang apa? Coba kita baca di situ. Di situ dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya kalau kau menjadi terang itu, kehidupan kita harus benar-benar kita bereskan kehidupan kita. Kita harus jadi terang. Ketika kita mau jadi pengaruh, kita harus jadi terang, jadi teladan buat orang lain. Ketika orang lain lihat kehidupan kita yang mungkin berkenan di hadapan Tuhan, wah, abang ini terus luar biasa. Aku hujan sikit nggak gereja, misalnya, contoh. Akhirnya terpacu, aku gereja juga lah. Gitu. Jadi pengaruh, teman-teman. Abang ini rajin kali berdoa. Aku ngomong aja susah. Mungkin contohnya, mungkin banyak di sini yang disuruh berdoa aja, udah kau aja, aku nanti aja. Banyak. Tapi ketika kita merajinkan, kita jadi teladan, teman-teman, kita jadi terang. Saya yakin dan percaya banyak orang yang terpengaruh dengan luar biasa. Amin. Amin. Kita harus jadi terang dulu, saudara. Karena waktunya singkat, saya percepat. Yang kedua, apa yang membuat kita supaya kita menjadi pengaruh yang luar biasa? Yaitu apa? Harus terhubung dengan siapa? Dengan Tuhan. Saudara mungkin tahu seorang tokoh Daniel ya. Kalau kita baca di sini dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, cerita ini mungkin saudara sudah pernah dengar di sekolah minggu. Tahu nggak, cerita ini dia katakan bahwa pada saat itu ya, Daniel ini udah dapat surat dari raja. Dia katakan, udahlah, gak usah berdoa, udahlah gak usah lagi berhubungan dengan Tuhanmu. Nanti engkau dihukum, nanti engkau pokoknya ada dapat musibah, gak usah lah. Tahu nggak apa yang dilakukan Daniel? Dia nggak mikirkan itu. Dia tetap berdoa seperti yang biasanya dia lakukan. Dia nggak pikirkan itu. Kemudian apa yang terjadi? Dia masuk ke gua singa. Dia diadukan oleh orang lain. Tengok, itu masih Daniel, masih menyembah Tuhan, masih menyembah Allah. Dimasukkan ke gua singa, saudara. Tapi tahu apa yang terjadi? Udah tahu ceritanya kan? Daniel lolos. Daniel nggak digigit oleh singa itu. Malahan raja udah masukkan orang-orang yang melaporkan Daniel ke dalam gua singa. Apa yang terjadi? Mati. Sekarang saya mau katakan, hidup Daniel ketika keluar dari gua singa jadi pengaruh yang besar di daerah itu. Saya mau katakan, ketika engkau terhubung terus dengan Tuhan, ada satu pengaruh yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ada satu pengaruh yang luar biasa keluar dari dalam diri kita. Ketika apa? Kita terhubung dengan Tuhan. Selanjutnya, apa yang membuat kita supaya kita menjadi orang yang menjadi pengaruh yang luar biasa? Di situ dikatakan bahwa upgrade kerohanianmu. Pernah nggak saudara berpikir seperti ini? Pernah nggak merasakan seperti ini? Ketika saudara mau main game contohnya, atau mau buka aplikasi itu nggak bisa dibuka. Nggak tahu kenapa di situ-situ aja nggak bisa dibuka. Terus ketika saudara perbaharui, baru bisa masuk. Pernah nggak ngerasain itu? Untuk bisa terhubung, untuk bisa menjadi terang, untuk bisa menjadi pengaruh, kita harus juga upgrade kerohanian kita. Gak bisa kita kerohanian kita gitu-gitu aja. Mungkin kita berpikir, kemarin aku udah berdoa, udah rajin ibadah, itu kemarin. Apa yang kita harus lakukan?
terus lakukan itu terus. Daniel katakan bahwa dia melakukan hal itu seperti yang biasa dia lakukan. Artinya nggak sekali dua kali dia lakukan, setiap hari 3 kali sehari. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di upgrade. Saya mau katakan aplikasi itu nggak akan jadi pengaruh. Saudara nggak akan pakai WhatsApp sekarang ini kalau WhatsApp itu nggak dipengaruhi terus, nggak diperbaharui terus. Contohnya apa? Sekarang udah ada stiker, dulu nggak ada stiker. Sekarang makin banyak orang yang pakai karena ada stiker. Karena kenapa? Diperbaharui, di-upgrade sehingga dia jadi pengaruh yang besar. Seluruh dunia memakainya, di-upgrade teman-teman. Saya yakin dan percaya ketika kita upgrade hubungan kita dengan Tuhan, kita upgrade kerohanian kita dengan Tuhan, saya yakin saudara juga jadi pengaruh yang besar. Amin. Jadi pengaruh yang luar biasa. Saya nggak ngerti apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara saat ini punya masalah dengan orang tua. Mungkin saat ini saudara masih hidup dalam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau mungkin kehidupan saudara saat ini nggak tahu bagaimana bisa dijelaskan contohnya. Saya mau katakan, saya nggak peduli dengan hal itu. Tetapi yang saya mau katakan begini teman-teman. Kalau engkau mau jadi pengaruh, tinggalkan semua itu. Kalau engkau mau jadi pengaruh, tinggalkan kehidupan lamamu. Kalau engkau mau jadi pengaruh, tinggalkan segala hal yang membuat hidupmu berantakan. Perbaharui, jadilah terang. Dan kemudian apa? Tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Tetap terhubung dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kehidupan saudara ketika saudara memang benar-benar sungguh-sungguh ingin melayani, ingin tetap terhubung dengan Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menolong saudara jadi pengaruh yang besar. Saudara jadi pengaruh saudara. Mungkin saudara pikir, orang tua saya begini, kayak mana caranya mengubahnya? Jadi pengaruh teman-teman. Teman-teman saya begini, rusak semua gitu. Kayak mana cara membilang ke mereka? Bagaimana caranya membuat mereka berubah? Jadi pengaruh. Jadi pengaruh bagaimana? Seperti yang terhubung dengan Tuhan. Perbaharui kerohanianmu. Saya mau katakan di pesan terakhir bahwa hidup kita adalah suatu impact, pengaruh yang besar teman-teman. Tinggal kita menentukan yang baik yang kita keluarkan atau yang buruk. Hari ini keputusan ada di dalam kehidupanmu teman-teman. Sebab itu ubah pola pikir kita. Kita dekat dengan Tuhan agar kau bisa jadi pengaruh yang baik bagi teman-temanmu, pengaruh yang baik bagi orang tuamu, pengaruh yang baik bagi lingkungan. Ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup mata kita, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Bawa hidupmu untuk menyembah Tuhan. Yesus, 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 Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Mari naikkan pujian ini, kita sama-sama bangkit. Musim akan